Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Begitulah ucapan Gibran mengawali pidatonya saat hendak mendaftar ke KPU. Kata-kata Gibran ini telah menjawab semua keraguan, teka-teki, dan berbagai spekulasi politik. Langkahnya sudah mantap dan gagah berdiri di samping Prabowo sebagai calon wakil presiden. Jadi sudah jelas ya, Gibran direstui Jokowi untuk mendampingi Prabowo. Wajahnya tersenyum lebar, menguatkan Prabowo tanpa peduli bagaimana perasaan Ibu Mega yang barangkali menonton dengan sedih di balik layar. Bagi Ibu Mega, Gibran bukanlah kader biasa. Berulang kali ia menganggap Gibran sebagai anaknya. Namun Rabu 25 Oktober 2023 menjadi hari bersejarah bagi Mega dan PDI Perjuangan. Gibran dengan senyum lebar dan wajah sumringah berdiri satu podium bersama Prabowo. Sedih, kecewa, marah barangkali bercampur menjadi satu. Sejujurnya dari awal saya tak menyangka bakal berakhir seperti ini. Bahkan ketika sejumlah media mainstream terus mengembuskan wacana Prabowo Gibran, saya terus meyakinkan diri untuk tidak percaya. Saat MK mengabulkan gugatan batas bawah usia Capres-Cawapres, saya juga masih belum percaya bahwa Jokowi akan merestui Gibran. Bahkan saat Prabowo mengumumkan cawapresnya 4 hari lalu, saya juga masih belum percaya. Ada satu kata yang menguatkan saya di balik setiap adegan dari drama ini. Jangan gerasa gerusu, ojo kesusu. Sudah saya sampaikan. Ojo gerusa gerusu. Yang kedua saya sampaikan ojo kesusu. Yang ketiga saya sampaikan jangan tergesa-gesa. Nanti kalau sudah tiba waktunya semuanya akan tahu. Ya, kata-kata inilah yang meyakinkan saya bahwa tidak mungkin Jokowi akan menghancurkan reputasinya di menit akhir. Bahkan saat detik-detik Prabowo Gibran mendaftar ke KPU, saya masih menanti barangkali Jokowi berubah pikiran untuk melarang anaknya menjadi cawapres. Saya mungkin yang terlalu naif dan tak tega cerita indah Jokowi dan keluarganya harus berakhir seperti ini. Ya, benar. Saya tak tega kalau kisah heroik Jokowi membangun negeri harus berakhir dengan label pengkhianatan. Dulu, saya memilih Jokowi karena ia datang dari latar belakang orang kecil seperti saya. Bukan elit partai, bukan anak pejabat, bukan juga pengusaha kaya raya. Ia lahir dari nol, dari wali kota Solo menjadi presiden Indonesia. Megawati sejak Jokowi menjadi wali kota Solo setia mendukungnya. Saat Jokowi ingin mendapat rekomendasi partai untuk menjadi wali kota, Ibu Mega memberikan rekomendasi tersebut. Saat ingin menjadi gubernur DKI, Ibu Mega juga memberikan rekomendasi. Bahkan saat ingin menjadi presiden selama 2 periode, Bu Mega juga memberi, meski harus mengorbankan mimpinya sendiri menjadi calon presiden. Tak hanya itu, saat Gibran menjadi wali kota Solo dan Bobi Nasution menjadi wali kota Medan, PDIP adalah partai utama pendukung keduanya menjadi wali kota. Memang banyak dinamika dan pasang surut hubungan Jokowi Mega selama 2 periode memimpin. Itu adalah hal biasa, sebagaimana layaknya hubungan antara ibu dan anak. Namun kasih ibu memang tidak berkesudahan. Saat-saat Jokowi diserang oleh lawan politiknya, justru Mega lah yang berani tampil membela Jokowi.
Ia bahkan menangis saat Jokowi diolok seperti kodok dan dicap sebagai pelangap longo. Coba lihat Pak Jokowi ya. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai kurus loh. Mikir kenapa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang. Biarin mantep dah. Saya dibully juga nggak takut kok. Coba datang berhadapan. Jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Tapi ya sudahlah. Jokowi dan Gibran mungkin punya pertimbangan lain yang jauh lebih baik daripada analisa saya sebagai rakyat biasa. Saya tak punya akses intelijen untuk mengetahui arah dinamika politik. Saya hanyalah rakyat biasa yang melihat dengan mata telanjang. Bagi saya Jokowi tetaplah seorang pemimpin besar dan hebat yang pernah lahir dari Republik tercinta. Jokowi pernah menjadi simbol kemenangan rakyat yang harus dicatat dalam sejarah. Jokowi pernah menjadi kita dan kita adalah Jokowi. Terlepas dari sikapnya yang mungkin salah di menit akhir, keberhasilan Jokowi tidak bisa dilupakan dalam mengambil alih PT Freeport, berani melakukan hilirisasi di tengah gugatan negara barat, kereta api cepat, penanganan COVID-19, stabilitas ekonomi di tengah krisis, program pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal, dan pemindahan ibu kota negara sebagai bagian dari misi Indonesia sentris. Saya akan selalu mencintai Jokowi dengan segala keterbatasannya. Tapi, maaf Pak, untuk Pilpres 2024, saya berbeda pilihan. Bapak sendiri yang mengatakan kalau beda itu biasa. Melalui permenungan, doa, dan kontemplasi, saya memutuskan memilih Ganjar Mahfud. Barangkali Bapak bertanya mengapa? Karena mereka itu lahir sebagai orang kecil yang berjuang dari nol seperti Bapak Jokowi sendiri. Ganjar dan Mahfud bukan anak presiden, bukan pula anak pejabat dan petinggi partai seperti Bapak Jokowi sendiri. Saya berharap mereka sukses, merasa mampu, dan mampu merasakan penderitaan rakyat seperti Bapak Jokowi sendiri. Oh ya, satu lagi, saya mengucapkan selamat kepada Mas Gibran yang hari ini secara resmi mendaftarkan diri sebagai cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Mari kita bertanding secara sehat, santuy, dan sportif.